Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenisa. Saya akan memaparkan sedikit tentang yang berjudul tafsir ayat tentang riba. Yang pertama, Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min riba liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakati turiduna wajhallahi faulaika humul mudhifun. Artinya, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Tafsir Jalalain Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kalian berikan umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan kepada orang lain supaya orang lain memberi kepadanya balasannya lebih banyak dari apa yang telah ia berikan. Pengertian sesuatu dalam ayat ini dinamakan tambahan yang dimaksud dalam masalah muamalah agar dia menambah pada harta manusia, yakni orang-orang yang memberi itu lafal yarbu artinya bertambah banyak, maka riba itu tidak menambah banyak di sisi Allah, yakni tidak ada pahalanya bagi orang-orang yang memberikannya. Dan apa yang kalian berikan berupa zakat, yakni sedekah untuk mencapai melalui sedekah itu keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Di dalam ungkapan ini terkandung makna sindiran bagi orang-orang yang diajak bicara atau mukatabin. Yang kedua, Al-Quran Surah An-Nisa ayat 160-161. Bismillahirrahmanirrahim. Wabidhumi manalladhi hadu harramna alaihim taibati ahilat lahum wa bisattahim an sabilillahi kasiran wa aqzihimur raba wa qad anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alim. Artinya, maka disebabkan kezaliman orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Tafsir Surat An-Nisa ayat 160. Allah SWT memberitahukan bahwa disebabkan perbuatan aniaya orang-orang Yahudi karena mereka telah melakukan berbagai macam dosa besar, maka Allah mengharamkan kepada mereka makanan yang dihalalkan bagi mereka sebelumnya. Tafsir Surat An-Nisa ayat 161. Allah SWT telah melarang mereka melakukan riba, tetapi mereka menjalankannya dan menjadikannya sebagai pekerjaan mereka. Lalu mereka melakukan berbagai macam hilah dan pengelabuan untuk menutupinya, dan mereka memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang ketiga, Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafa mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun naral lati a'iddat lil kafirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Tafsir Allah SWT berfirman melarang hamba-hambanya yang mukmin memberlakukan riba dan memakan riba yang berlipat ganda, seperti yang dahulunya biasa mereka melakukan. Bila telah tiba masa pelunasan utang, maka jalan keluar ada kalanya si pengutang melunasi utangnya atau membayar bunga ribanya. Jika ia membayar maka tidak ada masalah, tetapi jika ia tidak dapat membayar utangnya, dia harus menambah bayarannya sebagai ganti dari penangguhan masa pelunasannya. Demikianlah seterusnya. Sepanjang tahun ada kalanya utang sedikit menjadi bertambah banyak dan berlipat-lipat dari utang yang sebenarnya. Allah SWT juga memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertakwa supaya mereka menjadi orang-orang yang beruntung dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti. Selanjutnya,
surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 280. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minina falam taf'alun fa'adhanu biharbi minallahi wa rasulih fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimu wa la tuzlamuna wa in kana zu usrati fanaziratan ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman, maka jika kalian tidak meninggalkannya, maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasulnya. Maka jika kalian bertobat, maka bagi kalian adalah pokok harta kalian. Tidak berbuat zalim lagi terzalimi. Dan jika terdapat orang yang kesulitan, maka tundalah sampai datang kemudahan. Dan bila kita bersedekah, maka itu baik bagi kalian, bila kalian mengetahui. Tafsirnya, dengan prinsip membebaskan orang dari kesulitan riba menjadi salah satu hal yang sangat dilarang untuk dipraktekkan, dijanjikan untuk diperangi oleh Allah dan Rasulnya apabila orang-orang beriman tidak meninggalkan setelah diberikan peringatan, meminta tambahan atas keterlambatan pelunasan merupakan praktek riba. Walaupun terkadang hal tersebut dilakukan untuk mendorong orang tersebut supaya cepat melunasi hutangnya, namun hal tersebut merupakan hal yang buruk di sisi Allah, karena menyedekahkannya dengan tujuan meringankan beban orang yang berhutang adalah jauh lebih baik dan mendatangkan keridaannya. Kedua, jika kamu tak mau melakukannya, yakni apa yang diperintahkan itu, maka ketahuilah datangnya serbuan dari Allah dan Rasulnya terhadapmu. Ayat ini berisi ancaman keras kepada mereka hingga ketika ia turun mereka mengatakan, tak ada daya kita untuk mengatasi serbuan itu. Dan jika kamu bertobat artinya menghentikannya, maka bagi kamu pokok atau modal hartamu, agar kamu tidak menganiaya dengan mengambil tambahan dan tidak pula teraniaya dengan menerima jumlah yang kurang. Selanjutnya, dan jika dia, yakni orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka hendaklah diberi tangguh. Maksudnya, hendaklah kamu undurkan pembayarannya sampai dia berkelapangan, dibaca maisarah atau maisurah. Dan jika kamu menyedekahkannya, dibaca dengan tasdid, yakni setelah mengidghamkan ta pada asalnya pada sad menjadi tasaddaqu, juga tanpa tasdid hingga dibaca tasaddaqu, yakni telah dibuang ta, sedangkan artinya ialah mengeluarkan sedekah kepada orang yang sedang dalam kesusahan itu dengan jalan membebaskannya dari utang, baik sebagian maupun keseluruhan, itu lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui bahwa demikian itu baik, maka kerjakanlah. Dalam sebuah hadis disebut, barang siapa yang memberi tangguh orang yang dalam kesusahan atau membebaskannya dari utang, maka Allah akan melindunginya dalam naungannya di hari saat tak ada naungan selain naungannya. Sekian dari hasil pemaparan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.